Jadi umbu itu zahid total. Total zahidnya. Udah, apa saja udah. Seluruh mau jadi orang mulia ndak. Anda ndak tahu agamanya apa, wis. Tapi jangan ngomong tauhid sama dia. Dia ahli tauhid. Nek kue kuat kaya ngono kuwi, kowe tak akoni guruku. Umbu itu raja. Dan dia tinggalkan kerajaannya dan tidak seorang pun berani duduk di kursinya sampai hari ini. Sudah berapa tahun dia meninggalkan kerajaannya. Sementara semua orang sikut-sikutan untuk menjadi raja. Meskipun bentuk raja sekarang bermacam-macam, ya bupati, ya gubernur, ya presiden, ya menteri. Jadi umbu meninggalkan itu dengan sengaja dan gagah berani. Meninggalkan itu semua. Satu, apalagi? Tadi kuasa tuh. Kuat, umbu kuat piye? Wong makan cuman sarapan, sehari itu mung sarapan kuwi tok mangane. Piye kowe? Arep ngomong apa kowe? Engko sarapan iki ya jam-jam 8, jam 9, kok nek dhek keturun nganti jam 10 ora sarapan, nganti sesuk lagi sarapan meneh. Coba piye kowe? Apa ora? Jadi tidak ada makan siang, tidak ada makan malam. Dia hanya sarapan. Maka dia dia lolos sarapan 6 hari toh. 6 hari tidak sarapan berarti tidak makan sama sekali 6 hari, kolaps. Sakit kan gitu. Sampai mereka sekarang datang ke sini gara-gara umbu sakit 6 hari tidak sarapan. Berarti ya tidak makan siang, tidak makan sore. Harus kuat piye? Awake kuat piye? Harus sakti piye wong orang sarapan. Tuh, apalagi kaya. Mana umbu kaya? Semua kekayaannya ditinggalkan oleh umbu. Dia punya kuda berapa ribu dia tinggalkan. Nek pas mulai banget lagi njupuk siji minggu tok. Dah ya, kalau ingin tahu umbu apa? Kekayaan dia tinggalkan. Kuasa dia tinggalkan. Kekuatan dia tinggalkan, apalagi? Kepandaian. Emang umbu pernah pandai? Emang dia pernah mau menyusun kalimat beneran? Enggak pernah tuh. Dia mesti ngomong ini, ini aja ya ininya di inilah. Gitu jadi dia orang gelem pinter. Are piye kowe? Sementara kowe pengen pinter bendina umbu iki kalimatnya meng ini aja lah ininya lah di inilah itu. Gitu. Jadi nek ditulis angel ta kuwi ininya di ini. Kuwi kaya mbahku pamanku sing paling cilik kuwi suatu hari lupa nimba untuk mbah saya. Terus ayah saya adalah yang tertua anaknya mbah saya. Terus ayah saya dipanggil sama mbah saya, namanya Muhammad. Ayah saya itu, Mat, Lutfi ku anun po. Terus ayah kan gugup, nggih kula anune. Mbah juga lupa bahwa yang disebut anu itu ndak nimba pagi itu. Nah ayah juga ndak tanya saking gugupnya, saking takutnya, nggih kula anune Lutfi. Terus sudah pulang lupa. Seminggu kemudian datang lagi ketemu mbah lagi. Mbah tanya, ya apa Lutfi kok anu ta gurung? Empun mbah, empun kula anu Lutfi niku. Lut kon iku nek kapan anu aja anu po. Terus mbah saya jawab, ya wis nek wis kok anu. Selesai masalah. Enak banget urip kuwi. Nah apalagi terkenal, umbu terkenal. Emang umbu pernah mau terkenal? Jengki tahu ya bagaimana dulu kita punya majalah Horizon Sastra. Itu setiap orang itu, waduh untuk masuk majalah sastra itu melebihi orang naik haji susahnya. Dan kalau ada satu saja puisi saya dimuat di majalah sastra Jakarta sana, itu waduh bangganya. Kalau jalan di Malioboro itu tersinggung orang tidak menyapa kita. Orang ngerti aku mlebu Horizon apa piye kuwi? Sombong banget. Ngono. Tersinggung sama orang, kok enggak kenal saya, puisi saya baru sama Horizon ini gitu. Terus saya punya teman Linus itu kalau jalan sama saya cekeran kayak ras sepatuan ras sandalan yang Malioboro wong loro karo aku, engko nek ana malam minggu kan do duwe pacar sing ora duwe ya Linus karo aku tok. Mlaku wong loro kayak karo mangkel kayak, wah lho dekepan. Kowe tiap hari ku mangkel sama cewek cowok yang dekapan itu. Lah kita malah mungkin pacaran, mangan ora cethok. Arep pacaran gitu ya.
Tapi kan karena kita dimuat di horizon, Linus bisi itu tahu kita itu. Wah, rumah sana wong horizon iki sing maca ya sapa ya. Gitulah seniman tuh Mas ya, gitulah. Jadi Umbu ini Mas, kita tuh masuk puisi satu saja ke majalah sastra nasional tuh bangganya luar biasa. Itu sama dengan Mas Herman delok Ka'bah, habis sudah semua yang lain. Tergetar hatinya. Loh, Umbu itu semua puisinya akan dimuat oleh majalah Horizon, full isinya Umbu. Seluruh majalah, seluruh isinya majalah itu puisinya Umbu. Umbu dengar, loh, mau dimuat puisi saya. Akhirnya dia ke Jakarta Mas, naik kereta Mas. Kantornya di jalan apa Mas Horizon itu dulu, di pokoknya daerah Menteng. Gereja Teresia itu kantor Horizon. Umbu malam-malam nyogok apa namanya satpamnya, masuk kantornya, semua puisinya diambil, dicuri oleh Umbu. Puisinya Umbu yang akan dimuat itu dicuri sendiri, jangan sampai saya terkenal. Ngono ono wong kaya ngono kuwi. Kalau dia sampai dimuat seluruh majalah Horizon isinya puisinya Umbu tok kan, wah dia akan jadi malaikat ndak karu-karuan. Sama Umbu dicuri, jangan sampai. Loh coba. Jadi Umbu itu zahid total zahidnya. Udah, apa saja udah. Seluruh mau jadi orang mulia ndak. Anda ndak tahu agamanya apa, wis. Tapi jangan ngomong tauhid sama dia. Dia ahli tauhid. Sing ngerti mengaku dong. Karena dia tidak akan ngomong. Sama dengan temennya Azadi Sergar tuh kalau bilang, kamu kalau berbuat baik jangan sampai orang tahu. Kalau perlu sholat jangan ketahuan Allah. Ngono hari ini. Medeni. Iki kerungu ustad-ustad iso dihalalkan darahnya. Mosok Gusti Allah gak ngerteni awakmu sembahyang. Loh, itu namanya retorika, Rek. Namanya itu kan apa eksagerasi, penyangatan apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Jadi kita itu saking hati-hatinya jangan sampai perbuatan baik kita itu menjadi takabur. Maka sholat pun kalau bisa jangan sampai ketahuan Allah. Ngono ki karo nyengenges kae. Dapur mudi ngono kan. Itu. Jadi kalau saya bantuin Mas Jengki aja bahwa Umbu itu kalau akan kita pelajari coba pintunya itu tadi. Dan itu fakta hidupnya Umbu seperti itu. Dan dia tidak pernah menggurui, tidak pernah menceramai, tidak pernah maki-maki. Bagus, maki-maki. Tidak ada yang lebih nikmat melebihi dimaki-maki oleh Umbu. Itu dan seterusnya banyak cerita. Nanti kita cerita yang lucu-lucu ya Mas Iman ya. Yang lucu-lucu yang orang lain tidak akan paham. Wis ora mudeng kowe. Wis ora mudeng. Aku jam 11 bengi diparani keluar kita. Iya Mas. Metu wong loro duk mlaku aku ning mburine nek mlaku Mas. Kaya wong Baduy urut. Ora kok ning pinggire ora, di belakangnya kono jelong gede dhuwur awake to jelong ning mburi. Terus jak nang warung ngarep THR, Jalan Gondomanan kae ning warung pojok, warung Toro kae. Wis ngombe teh, ngerokok jam 11 bengi nganti jam 4 esuk ki ya ming ngerokok, ngombe, ngerokok. Ngeteh ngerokok, orang ngomong sak kata. Tiba-tiba jam 4 lihat bisnya lewat belum? Loh, bis apa Mas? Bis Agung dari Malang. Udah lewat belum? Aku, ya oke Mas, aku terus metu ndelok bis. Wis liwat turun. Jadi dulu itu Mas bis malam. Namanya yang paling terkenal bis Agung Anugerah, itu jurusan Jogja Malang, Malang Jogja bis malam. Jadi kalau jam 9 berangkat dari Malang, jam 4 pagi sampai di Jogja, dulu terminalnya di THR, di Jalan Gondomanan, belum ada Giwangan dan seterusnya. Jadi berhentinya di situ. Jadi tujuannya Umbu ngajak saya, itu untuk ngelihat bisnya sudah datang atau belum. Umbunya sendiri di dalam, gini dia enggak mau ngelihat bisnya. Lah ngerti apa sebabnya kok bisa sing di dinteni, soalnya dia cinta karo bocah jenenge NM gitu ya, bukan Nahdlatul Muhammadin gitu ya. NM yang kelak menjadi istrinya seorang bupati di Bali. Jadi dia membayangkan
kekasihnya dalam batin, ya bukan kekasih beneran. Dia sendiri tidak berani melihat cewek itu. Jadi bagi dia, begitu aku menerapkan cintaku batal. Jadi ndelok wae ra gelem ngene iki. Dadi nek malam Minggu kau sana lah. Datanglah ke sana. Aku yang apel, Mas. Terus ngobrol, engko jam 11 aku balik nang Malioboro di interview kakinya gimana bentuknya. Ah ngene iki ya, kono ngedan ngono kuwi. Jawab iki. Wes, ini base-nya ini Umbu keperluannya membayangkan bahwa Nani Mirna itu tadi malam berangkat dari Malang masuk Jogja jam 4. Padahal ya enggak. Nani ya enggak, ya dia juga enggak tahu Nani di mana, ya enggak tahu. Tapi pokoknya dia berkhayal Nani sedang naik itu. NM. Wis ora apa-apa. Kecolongan berarti Allah yang mengizinkan. Ngono lho Mas. Kowe dadi nek kowe ndelok kadang-kadang aku rada hitam ya aja gumun. Nah, aku iki pendidikanku ngono kuwi. Wes, terus nanti udah base-nya udah masuk, dia juga ndak ngelihat base itu, Mas. Ya meng puas mergo, oh, udah Mas sudah lewat. Oh ya udah pulang kita. Ngono tok. Angin dan iki jam 11 bengi ngene. Meng dikon metu ndelok base. Terus besok dia telepon beli tiket kita. Kemana Mas? Ke Malang lah. Terus tak tukoke tiket Mas. Jurusan Jogja Malang. Jadi malamnya dia naik bis tak terke nang ora terminal ning ora posnya untuk berangkat di Jalan Mangkubumi. Saya antar sampai naik duduk, udah Umbu naik bis malam ke Malang. Nah, tempatnya beliau ini kan nanti turun sebelum Tugu Malang terus alun-alun itu, di situ dia turun, nanti dia jalan belok ke kiri, jalan gunung-gunung itu. Jalan pahlawan-pahlawan, ada Patimura segala mana. Rumahnya beliau ini, si cewek ini di Jalan Diponegoro nomor 3, di mudun bis, melaku, melbu. Jalan Diponegoro. Nah, Umbu gitu, duk turun, jam 5 esuk kan, terus nang Jalan Diponegoro, begitu nomornya kan 3, Diponegoro 3. Begitu arep nomor 3 dia ngene. Rawan iki. Wis. Ya ora ndelok omahe, Mas. Wis, sampai liwat nomor 3 dia baru merasa aman. Terus balik ke jalan besar lagi, nyegat bis meneh bali Yojo. Piye kuwi? Kuwi aku mempelajari nabi-nabi, rasul-rasul ora ono sing nganti kaya ngono kuwi ra ono. Piye kuwi? Karena dia cintanya itu dihormati begitu rupa, sehingga dia tidak akan sentuh supaya tidak najis cinta itu. Ngono Mas. Dan tidak ya ngono kuwi coba. Nek kowe kuat kaya ngono kuwi, kowe tak akoni guruku. Ayo piye? Kuat tak kaya ngono kuwi, kuat deh. Wis, akeh banget Mas ceritane soal ngono kuwi wong angel ki Umbu iki. Makanya Mas Iman ini sedang memimpin editing untuk bikin 4 buku mengenai Umbu. Dan ini tidak boleh ketahuan oleh Umbu. Kalau sampai ketahuan Umbu, buku itu dibubarkan betul sama dia, marah besar dia. Jadi dia ini yang membiaya adalah seorang pengusaha besar Cina yang setelah sama Umbu 25 tahun, itu baru dia ketemu dia, Cina ini. Cinanya ini juga pengagum Umbu luar biasa, dan selama kenal sama Umbu 35 tahun itu tidak boleh ketemu seniman-seniman. Jadi teman-teman ini tidak tahu bahwa Umbu itu punya teman itu. Baru setelah saya kemarin ke sana, pas dia sakit itu, baru Umbu perintah kepada si Cina ini untuk datang ke acara kita di rumah puisi itu. Baru untuk pertama kalinya orang si Cina itu, si pengusaha itu ketemu sama teman-teman. Dan pengusaha ini luar biasa juga, cintanya sama Umbu. Dihormatinya luar biasa. Dia bikin rumah untuk bapaknya, si Cina ini. Begitu rumahnya jadi, bapaknya mati. Terus dia bersikap, kalau gitu rumah ini memang untuk Umbu ini. Wah, Umbu dikai omah kuwi. Umbu dikai omah. Jadi tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada, ndak ana apa-apa nih. Omah iki isine meng buku karo koran. Jadi munggah telundakan kayak sini koran, buku sepok isine buku kayak sini. Orang no tatanan rano, wis orang no menungsa kayak ngono.
Angel kowe ndelok menungso kaya ngono. Wis edian iki wis. Wong aku nganti saiki ora ngerti umbu iki aduse ning ndi lho, nganti saiki ora ngerti aku. Tak selidiki kuwi. Tak inteli. Tahun 70-an tak inteli, tak tut jam 8 bengi kae dhek metu kaya santri kae, kalungan anduk terus nggawa sabun ngene kae lho. Mlaku nang jero kampung. Wah, hilang nang ndi mau wah. Jadi sampai hari ini saya belum bisa menemukan di mana umbu mandinya. Akhirnya kita simpulkan di janjian ya ora tau adus kayak gitu.